Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Fatmasari dengan NIM 11910725375. Saya merupakan mahasiswi pendidikan kimia 4C dari Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Saya di sini akan menjelaskan mengenai prinsip ekstraksi logam yang merupakan materi dari kimia anorganik 2. Baiklah, tanpa berlama lagi saya akan memulainya. Yang pertama adalah pengertian logam. Sebelum kita memasuki tentang prinsip ekstraksi logam, kita harus mengetahui dahulu apa itu logam. Logam merupakan suatu mineral atau zat yang mempunyai daya hantar listrik dan panas yang baik, mengkilap, padat, dan lentur. Di kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan suatu logam itu mempunyai sifat-sifat seperti ini. Kemudian sifat umum logam. Logam sendiri mempunyai sifat umum. Sifat-sifat logam tersebut adalah yang pertama adalah penghantar panas dan listrik yang baik. Penghantar panas listrik yang baik ini dipengaruhi oleh ikatan yang dimiliki oleh logam. Jadi logam mempunyai ikatan khusus, yaitu ikatan logam. Dalam ikatan logam ini, apabila diberi suatu potensial yang berbeda, nantinya elektronnya akan bergerak. Pergerakan elektron inilah yang nanti menyalurkan energi panas itu atau listrik. Yang kedua adalah titik leleh dan titik didih yang tinggi. Karena ada ikatan logam ini, kerapatan suatu logam itu sangat rapat, bentuknya sangat padat, sehingga untuk memutuskan ikatan logam dibutuhkan suhu atau temperatur yang tinggi, sehingga titik didih atau titik lelehnya itu tinggi. Yang ketiga adalah mengkilap. Mengkilap ini juga dipengaruhi oleh ikatan logam. Apabila suatu logam itu diberi cahaya atau energi, nanti energinya itu akan diserap oleh atom-atomnya, kemudian dipancarkan kembali dalam bentuk energi cahaya. Yang keempat adalah berbentuk padat kecuali raksa. Seperti kita ketahui, logam di sekitar kita itu berbentuk padat. Hal ini dikarenakan kerapatan suatu ikatan logamnya. Dalam bentuk raksa pun, raksa tidak bisa larut dalam larutan. Walaupun dia dalam larutan, dia akan tetap berbentuk suatu gumpalan. Gumpalan ini telah terjadi karena memang adanya ikatan logam. Yang kelima adalah dapat direnggangkan dan dapat ditempa. Jadi besi atau platina atau emas, pokoknya yang semua tentang logam itu bisa direnggangkan dan dapat ditempa. Hal ini dikarenakan adanya ikatan logam yang ketika dipanaskan dia akan memutuskan ikatan logam atom satu dengan yang lainnya, tetapi atom itu akan membentuk ikatan logam baru dengan atom yang lainnya. Kemudian adalah klasifikasi sumber logam. Menurut Hulme, ada 5 pengelompokan sumber-sumber logam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah logam tipe pertama. Logam tipe pertama ini termasuk alkali ditambah unsur berilium. Logam alkali ini sangat elektropositif dengan ditemukannya dalam bentuk sulfida, klorida, karbonat yang larut. Ekstraksi yang dilakukan adalah ekstraksi elektrolitik. Logam tipe kedua merupakan logam alkali tanah, di mana logam alkali tanah ini juga memiliki elektropositif ditandai dengan ditemukannya dalam bentuk karbonat dan sulfida yang tidak larut. Ekstraksi yang digunakan pun ekstraksi elektrolitik. Logam ketiga merupakan logam transisi, sama dengan logam tipe keempat juga merupakan logam transisi. Perbedaannya adalah logam tipe ketiga orbital D-nya tidak terisi penuh oleh elektron, sehingga dia tidak mampu membentuk ikatan pi. Sedangkan logam tipe keempat orbital D-nya itu dipenuhi oleh elektron sehingga mampu membentuk suatu ikatan pi. Logam tipe kelima merupakan logam-logam yang tidak reaktif, berada dalam unsur bebas. Potensial oksidasinya sangat rendah, oksida dan sulfidanya tidak stabil, senyawa mudah direduksi.
Jadi untuk yang logam tipe kelima ini merupakan logam-logam yang tidak bereaksi seperti platina atau emas. Kemudian adalah kelimpahan unsur di bumi. Jadi di seluruh bumi ini kita bisa menemukan logam-logam itu dari paling bawah hingga ke permukaan. Contohnya seperti dalam gambar di sini, di inti dalam terdapat Fe dan Ni atau besi dan nikel padat. Di inti keluar ada Fe dan S cair atau besi dan sulfur cair. Di mantel terdapat magnesium dan silikat. Di kerak bumi terdapat silikat dan oksida. Untuk di atmosfer dan lautan tidak terdapat logam. Logam di bumi ditemukan dalam bentuk mineral. Mineral logam yang tersedia di bumi tersebar di berbagai bentuk seperti bebatuan, endapan, atau bahkan pasir. Mineral ini juga membentuk biji. Jenis-jenis biji yang terbentuk adalah logam murni, oksida, sulfat, karbonat, halida, sulfida, silika, atau fosfat. Jadi kalau kita mau buat memurnikan suatu logam, pasti bijinya itu berbentuk seperti logam murni tadi, oksida dulu, nanti baru diolah menjadi suatu logam murni, atau dalam bentuk sulfat diolah lagi menjadi suatu logam murni. Selanjutnya adalah sebaran logam di Indonesia. Di Indonesia sendiri mempunyai jalur mineralisasi. Terdapat 7 jalur mineralisasi yang membuat Indonesia terdapat banyak sekali mineral. Ada mineral logam, non-logam, atau metaloid. Dari gambar ini kita bisa melihat dari Sabang sampai Merauke terdapat banyak sekali mineralnya. Di Indonesia bagian timur dan barat memiliki mineral logam yang cukup besar. Untuk bagian timur terdapat nikel, besi, dan tembaga. Sedangkan di bagian barat terdapat timah dan boksit. Untuk seperti perak dan emas hampir tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita memasuki prinsip ekstraksi logam. Nah, sebelum kita memasuki prinsip-prinsipnya, kita harus mengetahui dahulu apa sih itu ekstraksi logam. Jadi ekstraksi logam merupakan metode-metode yang digunakan untuk memurnikan suatu logam agar kita bisa mendapatkan logam dengan kemurnian tertentu. Nah, jadi untuk logam yang sekarang kita lihat, yang banyak sekali kita pegang, itu adalah bentuk dari pemurnian yang awalnya itu berawal dari mineral, terus yang dibersihkan, terus logam yang dibebaskan, kemudian logam yang sudah dimurnikan juga, sehingga kita bisa gunakan sampai sekarang. Ada 3 prinsip dalam ekstraksi logam, yaitu 1. Pemekatan. Pemekatan merupakan proses pemekatan biji agar biji yang diinginkan mampu terpisah dengan pengotornya. Jadi dalam mineral biji terdapat pengotor. Pengotornya itu juga dalam bentuk logam. Jadi logam ini saling mengganggu. Untuk memisahkan pengotor itu dilakukanlah pemekatan. Yang kedua adalah pereduksian. Pereduksian merupakan proses reduksi logam agar logam menjadi logam bebas. Mineral logam atau ion logam ini cenderung dia bermuatan ionik, bermuatan positif. Jadi untuk membuatnya tidak bermuatan, maka dilakukanlah pereduksian. Yang ketiga adalah pemurnian, merupakan proses pengelolaan logam kotor secara kimia agar didapatkan logam dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Jadi setelah pereduksian itu akan dihasilkan suatu logam, tapi logamnya itu masih dalam bentuk kotor. Kita perlu pemurnian lagi, kita perlu memisahkan logam murni dengan logam kotornya agar dapat dihasilkan suatu logam dengan kemurnian yang tinggi. Yang pertama adalah pemekatan. Jadi pemekatan itu mempunyai 2 cara untuk memisahkan mineral logam dengan mineral pengotornya, secara fisis dan secara kimia. Secara fisis terdiri menjadi 5, yaitu pemisahan pengapungan, pemisahan gaya berat, pemisahan magnetik, pemisahan pencairan, dan pemisahan amalgam. Pemisahan pengapungan atau flotation separation ini menggunakan cara pengikatan mineral kepada gelembung air atau buih. Jadi nanti suatu mineral akan dimasukkan dalam satu wadah yang ditambahkan dengan zat kolektor. Maka dalam wadah ini mineral yang
dia akan terikat oleh buih dan timbul ke permukaan. Yang kedua adalah pemisahan gaya berat. Pemisahan gaya berat ini berdasarkan dengan berat masanya. Nantinya mineral ini akan dialirkan di suatu bidang miring yang telah disemprotkan atau disalurkan uap air. Dalam bidang miring ini nanti logam yang mempunyai berat massa jenis yang berat akan turun dan berkumpul di bawah, sedangkan yang tidak akan tetap di situ atau di tengah-tengah bidang miringnya. Yang ketiga adalah pemisahan magnetik. Pemisahan magnetik ini berdasarkan dengan kemagnetikannya. Jadi nantinya mineral logam ini akan diletakkan di suatu tempat bidang magnetik horizontal yang bergerak. Nantinya ketika bergerak mereka akan terpisah. Yang mempunyai sifat magnetik akan terpisah dengan yang tidak mempunyai sifat non magnetik. Yang keempat adalah pemisahan pencairan. Pemisahan pencairan ini dilakukan dengan cara pemanasan mineral yang titik didihnya berdasarkan mineral yang akan kita ambil. Jadi ketika mineral itu dipanaskan dengan titik didih yang mineral yang kita ambil, nantinya akan meleleh dan mencair, yang kemudian akan terpisah dengan mineral logam murni yang kita mau dan logam pengotornya. Yang kelima adalah pemisahan amalgam. Pemisahan amalgam ini berdasarkan pelarutannya terhadap air raksa. Biasanya mineral yang menggunakan proses ini adalah mineral Ag dan Au. Au adalah emas, Ag adalah perak. Yang secara kimia adalah mempunyai dua proses, yaitu proses pelindian dan proses pemanggangan. Proses pelindian ini merupakan proses pemisahan secara kimiawi larutan dengan penambahan reagen tertentu guna untuk melepaskan pengotor dari mineral biji logam. Yang kedua adalah pemanggangan atau roasting. Merupakan proses pemisahan secara kimiawi dengan pemisahan biji yang disertai dengan pengontrolan jumlah oksigen. Contohnya saja seperti biji sulfida yang diubah menjadi oksida. Proses ini memisahkan semaksimal mungkin mineral logam dari pengotor yang tidak diinginkan. Caranya adalah dengan cara menggerus atau membuat mineral menjadi bagian-bagian paling kecil, kemudian dilakukan pemisahan menggunakan metode flotation atau pengapungan. Di mana mineral yang berukuran kecil tadi atau mineral yang sudah digerus tadi dimasukkan ke dalam tangki yang berisi air. Kemudian campuran tersebut diaduk dengan kuat serta disemprotkan dengan kuat pula ke dalam tangki sehingga partikel mineral terbawa ke permukaan oleh buih atau gelembung udara yang kemudian dapat dipisahkan. Jadi proses pemanggangan ini juga nanti akan memasuki proses secara fisik, yaitu pemisahan pengapungan. Yang kedua adalah pereduksian. Pereduksian ini merupakan proses dari ekstraksi logam, di mana ekstraksi logam melibatkan pereduksian dari tingkat oksidasi positif menjadi logam bebas. Sebelum melakukan pereduksian ini perlu dilakukan proses sintering, calcining, dan roasting. Pada proses sintering dilakukan pelengketan atau pemanasan mineral atau biji logam agar menjadi satu bagian yang agak besar ukurannya. Kemudian calcining atau kalsinasi merupakan proses di mana biji karbonat atau oksida dipanaskan untuk menghilangkan gas karbon dioksidanya. Kemudian bisa menggunakan proses roasting atau pemanggangan, biasa menggunakan biji sulfida untuk mengambil oksidanya. Pereduksian ini mempunyai dua jenis reduksi. Yang pertama, reduksi kimia senyawa logam. Jadi reduksi kimia senyawa logam itu apabila sulfida yang dipanaskan akan menghasilkan suatu oksida. Sebelum masa modern seperti sekarang, ekstraksi logam menggunakan batu bara sebagai reduktornya. Karbon dan karbon monoksida mampu mereduksi beberapa oksida logam menjadi logam. Selain karbon dan karbon dioksida, biasanya juga digunakan metana. Tapi tidak semua logam bisa direduksi dengan karbon monoksida ataupun metana.
Kemudian ada reduksi elektrolitik senyawa logam. Kita ketahui bahwa logam ditemukan dalam bentuk senyawa ionik, yaitu katode dalam proses elektrolisis senyawa ionik. Jadi dalam proses reduksi, deret kereaktifan logam sangat dibutuhkan dalam pereduksian ini. Ketika sulfida dengan kereaktifan yang rendah direduksi dengan pemanasan kuat dalam udara seperti pada raksa 2 sulfida atau HGS, ion-ion sulfida merupakan sebagai reduktor, sehingga ketika oksidasi menjadi belerang oksida. Contohnya adalah reaksi berikut: HGS ditambah O2 menghasilkan 2Hg tambah SO2 atau belerang oksida. Oksida-oksida yang memiliki kereaktifan rendah hingga menengah akan dapat direduksi menggunakan kokas pada tanur. Contohnya saja pada oksida Fe, Bb, dan Sn. Yang ketiga adalah pemurnian. Pemurnian ini adalah metode yang digunakan untuk memisahkan antara logam murni dengan logam pengotor. Biasanya untuk proses pemurnian ini dilakukan karena 2 aspek. Yang pertama adalah pemurnian logam untuk memisahkan logam murni dengan pengotor, di mana pengotornya ini tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua, aspek kedua adalah pemisahan logam murni dengan logam pengotor, di mana logam pengotor ini masih bisa digunakan dan dimanfaatkan lagi. Ada 9 cara untuk memurnikan logam. Yang pertama, pelelehan. Yang kedua, destilasi. Yang ketiga, kristalisasi. Yang keempat, elektrolisis. Yang kelima, proses Parkes. Yang keenam adalah proses Van Arkel. Yang ketujuh adalah zone refining. Yang kedelapan adalah proses Mond. Yang sembilan adalah proses Bessemer. Yang pertama adalah pelelehan. Pelelehan merupakan proses pemurnian dengan menempatkan batangan logam kotor ke dalam suatu tungku yang dipanaskan melebihi tetek leleh logam tersebut. Logam murni nantinya akan berada di tempat permukaan, sedangkan logam pengotornya akan berada di bawah permukaan. Untuk memisahkannya cukup untuk memiringkan tangkinya sehingga logam murninya dapat terpisah dengan logam pengotor. Biasanya proses ini dilakukan untuk Sn, Pb, dan Bi. Yang kedua adalah destilasi. Destilasi merupakan proses pemurnian suatu logam yang mudah menguap seperti logam yang mengandung pengotor Zn, Cd, dan Pb yang menggunakan destilasi fraksional sehingga dapat terpisah satu sama lain. Yang ketiga adalah kristalisasi, merupakan pemurnian logam lantanida melalui garam rangkapnya dengan natrium dan kalium. Yang keempat adalah elektrolisis, di mana merupakan proses pemurnian dengan mengacu pada sifat elektropositifan suatu logam yang rendah seperti Cu, Sn, Pb, Au, Zn, kromium, dan nikel. Jadi untuk logam yang akan dimurnikan diletakkan pada anoda, sedangkan yang hasil murni akan diletakkan di katoda. Selama proses selama proses elektrolisis, logam kotor yang ada di anode akan larut, sedangkan yang di katode akan terkumpul logam murninya. Elektrolit yang digunakan dalam proses elektrolisis ini merupakan larutan garam dari logam murni tersebut. Yang selanjutnya adalah proses Parkes. Proses Parkes ini merupakan proses pemurnian logam Pb atau timbal dan juga untuk pemekatan Ag atau perak. Lelehan Pb yang mengandung pengotor Ag akan ditambahkan 1-2% seng. Nantinya Ag akan mudah larut dengan seng, sedangkan Pb tidak, sehingga Pb murni dapat dipisahkan. Kemudian adalah proses Van Arkel, proses pemurnian dengan menggunakan fase uap. Proses ini dilakukan untuk halida karena halida mudah sekali menguap. Halida awalnya akan dimurnikan dengan destilasi fraksional, kemudian pada suhu tinggi halida akan mengurai menjadi halogen dan logam. Yang menggunakan proses ini biasanya adalah Ti, Hf, Zr, V, W, Si, dan Be atau beryllium. Yang selanjutnya adalah zone refining, merupakan proses pemurnian logam dengan semikonduktor seperti Se, Si, Ge, dan Ga. Sirkulasi panas diletakkan pada logam kotor, kemudian digerakkan secara lambat. Logam murni akan
kristal di sebelah lelehan logam, sedangkan pengotornya akan tersebar di zona lelehan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan kemurnian logam yang sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah proses MON, merupakan proses pemurnian yang dilakukan melalui senyawa mudah menguap karbonil. Proses ini dilakukan dalam logam nikel. Caranya adalah dengan mereaksikan nikel dan gas karbonil pada suhu 60-80 derajat Celcius akan membentuk gas nikel karbonil, sedangkan pengotornya akan membentuk padatan. Kemudian untuk memisahkan gas nikel ini, gas nikel karbonil ini dilakukan pemanasan atau destilasi pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, yang terakhir adalah proses Basmer, merupakan proses pemurnian yang dilakukan dengan karbon dan kokas sebagai pereduksi. Biji dari silikon, fosfor dan belerang dioksidasi dan menguap sebagai terak dan dari besi. Kemudian dalam proses Basmer, besi mentah pada proses tanur tinggi diubah menjadi butiran-butiran dan kemudian udara akan dialirkan melalui lelehan agar dapat mengoksidasi pengotor. Proses ini berlangsung cukup cepat, yaitu sekitar 10-15 menit. Proses ini juga disebut dengan proses tungku terbuka. Selanjutnya ada reaksi pendesakan logam. Reaksi pendesakan logam ini merupakan reaksi yang mendesak logam agar didapatkan suatu logam murni dengan campuran larutan elektrolit. Jadi ada dua jenis reaksi pendesakan logam dalam larutan elektrolit. Yang pertama adalah logam ditambah asam menghasilkan garam dan gas H2. Yang kedua merupakan logam 1 ditambah garam 1 menghasilkan garam 2 dan logam 2. Dalam reaksi pendesakan logam ini mempunyai aturan, yaitu apabila logam yang direaksikan mempunyai bilox 2, valensi 2 atau muatan 2 atau positif 2, nanti yang dihasilkan garam yang terbentuk mengandung ion yang bermuatan plus 2 juga. Selanjutnya adalah pemisahan proses ekstraksi dari bijinya. Pemilihan proses ekstraksi dari bijinya ini mempunyai tiga cara. Yang pertama pirometalurgi, kedua hidrometalurgi, dan yang ketiga elektrometalurgi. Yang pertama merupakan pirometalurgi. Pirometalurgi merupakan proses yang menggunakan suhu atau temperatur yang tinggi untuk memisahkan antara logam dengan bijinya. Pirometalurgi ini dibagi menjadi 5 proses. Yang pertama adalah pengeringan. Pengeringan atau drying ini proses di mana pemindahan panas kelembaban cairan dari material. Temperatur yang digunakan dalam proses pengeringan ini adalah pada titik didih air yang sudah diatur menjadi 120 derajat Celcius. Pengeringan ini biasanya dilakukan setelah kontak padatan lembab dengan pembakaran gas yang dibakar oleh bahan bakar fosil. Terkadang pada kondisi atau situasi tertentu, temperatur dari pengeringan ini bisa jadi lebih tinggi dari temperatur yang diperlukan. Selanjutnya adalah kalsinasi. Kalsinasi merupakan proses di mana terjadinya dekomposisi atau penguraian panas material. Proses kalsinasi ini membawa material ke dalam variasi tungku atau furnace, termasuk shaft furnace, proterocycles, dan fluidis bed reactor. Contohnya saja pada proses dekomposisi pada kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah proses pemanggangan atau roasting. Proses pemanggangan ini digunakan temperatur yang digunakan sampai titik leleh atau titik didihnya. Pada proses pemanggangan ini merupakan proses di mana biji akan dipanaskan dengan kelebihan udara yang dihembuskan ke dalam biji yang dipanaskan disertai dengan penambahan reagen kimia. Yang keempat adalah smelting. Smelting merupakan proses yang diperlukan alat oven untuk meleburkan suatu logam. Proses ini merupakan proses di mana biji akan dipanaskan hingga mencapai titik didihnya atau titik lelehnya hingga logam akan mencair dan melebur. Yang kelima adalah pemurnian atau refining. Proses ini merupakan pemindahan kotoran dari material dengan menggunakan proses panas yang diberikan. Untuk pemurnian digunakan alat-alat sebagai berikut, seperti Smith converter, Bessemer converter, Caldo converter, Linz, Donovan, LD converter, dan open hearth furnace. Selanjutnya adalah
dilakukan dengan penambahan larutan untuk dapat mengekstraksi logam tersebut. Proses ini mempunyai 3 tahap, yaitu pertama pengikisan atau leaching. Apa yang dikikis? Yang dikikis adalah batuan yang mengandung logam dengan bantuan reduktan organik. Nah, yang kedua adalah pemekatan dan pemurniannya. Setelah hasil dari pengisian tersebut, nanti hasil dari pengikisan atau leaching bebatuan tersebut nantinya akan dipekatkan dan dimurnikan. Yang ketiga adalah recovery, di mana nanti pengambilan logam dari hasil pemekatan atau pengikisan. Yang ketiga merupakan elektrometalurgi. Elektrometalurgi merupakan proses yang menggunakan prinsip elektrolisis pada ekstraksi logam dari bijinya. Artinya, untuk mendapatkan logam murni langsung dari bijinya, proses ini menggunakan proses elektrolisis. Prinsip elektrolisis ini adalah prinsip di mana sumber panasnya berasal dari arus listrik, sehingga nantinya akan terjadi endapan logam dari suatu larutan sebagai hasil dari penelitian. Selanjutnya adalah termodinamika reduksi senyawa oksida logam. Ekstraksi dengan senyawa biasanya merupakan perpaduan yang baik, tetapi dalam situasi industri perlu dilakukannya reduksi oksidasi. Untuk melakukan reduksi oksidasi ini harus mempunyai pengetahuan tentang suhu yang cukup baik. Pengaturan suhu dan atau temperatur ini diperlukannya suatu termodinamika agar kita bisa mengetahui antara hubungan energi Gibbs bebasnya dengan suhu. Kita perlu yang namanya diagram Ellingham. Diagram Ellingham ini adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara suhu dan energi bebas Gibbs. Perubahan pada energi bebas Gibbs, reaksi delta Gibbs akan memberikan petunjuk apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi. Dalam diagram yang saya tampilkan ini bisa kita lihat pada garis 2Zn dan O2 menghasilkan 2ZnO. Pada garis tersebut ketika diletakkan pada suhu 0 derajat Celcius, energi Gibbsnya merupakan minus 640 derajat Celcius. Ketika suhu dinaikkan menjadi 1000, energi Gibbsnya juga akan naik menjadi 400 derajat, bernilai minus 400. Ketika dinaikkan lagi suhunya menjadi 2000 derajat Celcius, nilainya sudah menjadi positif. Hal ini, pada suhu ini oksida spontan mengurai menjadi unsur-unsur penyusunnya. Sifat ini mirip untuk semua unsur kecuali karbon, yaitu pada suhu tinggi oksidanya menjadi relatif tidak stabil untuk menjadi unsur penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi Seng pada dengan oksida ini sangat eksotermis dan cenderung lebih lambat. Kemiringan garis pada reaksi Seng dengan oksida bisa dijelaskan oleh perubahan entropi selama reaksi. Laju perubahan delta Gibbs dengan tekanan yang tetap adalah sama dengan perubahan entropi standar untuk reaksi dengan tanda negatif disebut koefisien suhu perubahan energi bebas. Dalam satu reaksi, perubahan entropi standar dinyatakan dengan delta S sama dengan sigma delta S hasil dikurang sigma delta S reaktan. Untuk energi Gibbsnya sendiri dapat dirumuskan delta H dikurang suhu delta S dan rho delta Gibbs dikurang rho T sama dengan minus delta S. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.